Idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Rawahu Muslim. Hadis yang kesekian kali yang kita bahas. Idza tabakhta ketika kamu memasak marokotan, sesuatu sayuran lah katakan begitu. Ketika kalian memasak marokotan sayuran, bisa sayur itu kan macam-macam kalau di sini kan. Bisa sayur hijau-hijauan, bisa juga masak daging misalnya kan. Atau makna yang lebih umum itu jika kalian memasak sesuatu yang mengandung kuah gitu. Berarti kalau mengandung kuah kan sayur kan? Fa'aktir, maka perbanyaklah, banyakilah. Apa yang diperbanyak? Ma'aha, airnya. Wa ta'ahad jironaka, wa ta'ahad, dan berikanlah sebagiannya jironaka, tetangga kamu. Nah, hadis ini memberikan satu pelajaran kepada kita supaya kita tidak menjadi orang yang pelit. Kalau sekiranya kalian mau masak dan memang ada berlebihnya, cobalah kalian sebelum masak itu mikir, nanti kira-kira saya masak tetangga mana yang akan saya kasih. Nah sebenarnya ini jadi orang itu harus loman. Kita masak tercium tetangga kanan kiri harumnya, baunya ya kan. Makan ikan asin, peda, kecium semua sampai bersin-bersin tetangga kanan kiri, ya kan? Tapi giliran rasanya nggak dikasih kan gitu. Ya jangan. Makanya kalau masak itu harus, kalau bisa memang ada berlebih, fikirkanlah atau niatkanlah kita meskipun sedikit ikut berbagi dengan tetangga kanan kiri kita. Kenapa? Setidaknya bagian dari cara kita menghormati tetangga karena sudah mencium aroma yang kita masak. Misalnya karena sudah akrab sama tetangga, wah ya, atau mamang atau bi, saya masak ikan teri, mau nggak? Misalnya kan, mau nggak saya kasih? Atau doyan nggak misalnya? Nah ini bagian dari cara-cara kita untuk mengakrabkan kepada tetangga. Jangan tetangga kalian paksa untuk mencium aroma masakan tapi giliran rasanya enggak. Nah hadisnya ini, ketika kalian memasak, maka ingatlah kalian punya tetangga yang bisa jadi belum makan atau kekurangan makan. Maka kalian harus pikirkan bagaimana bisa berbagi. Idza tabakhta marqatan fa'aktsir ma'aha. Ya kalian pas masak ayam gulai, meskipun misalnya ayam potongnya hanya 10, ya airnya lah agak banyakin. Sehingga meskipun tidak kebagian dagingnya semua, paling tidak rasa ayamnya kebagian. Ya kan? Ya, tapi kalian juga harus lihat-lihat. Orang kaya kalian kasih ayam sepotong, airnya sebakul, ya orangnya marah. Ini ngeledek gini kan gitu kan. Makanya orang juga harus, ya itulah yang disebut dengan orang itu harus merasa tepo seliro, tahu diri. Kira-kira mau ngasih orang ini dia berkenan apa tidak. Ya kan? Kalau di kampus ya mungkin kita udah merasa saling memahami sehingga tanpa kita minta konfirmasi mau apa enggak kita kasih, dengan senang hati pasti diterima. Tapi kalau di komplek yang sifatnya agak individual kan, kita juga harus hati-hati, jangan sampai niat kita yang baik, pemberian kita yang niatnya baik malah dianggap sebagai melecehkan
melecehkan, ngenyek, kalau kata orang Jawa ngenyek, jangan. Makanya disitulah perasaan kita, naluri kita harus kita fungsikan. Gitu. Kalau orang kaya raya mobilnya 4, maksud kalian kasih ayam sepotong misalnya kan? Ya kalau gitu nggak usah lah. Mending karena orang-orang kaya seperti itu, mending kalau kalian punya sayuran yang sifatnya hijau-hijau, habis misalnya kalian petani, kasih sayuran, dia lebih suka ketimbang misalnya kalian kasih daging. Kenapa? Karena daging bagi mereka sudah sesuatu yang biasa saja, tiap hari mereka bisa makan atau bisa beli. Tapi kalau yang sayur hijau-hijauan, bisa jadi dia termasuk jarang mengkonsumsi, karena nggak sempat ke pasar misalnya, nggak sempat belanja, sehingga ketika dikasih tetangga yang sifatnya dia jarang konsumsi, dia makan, dia sangat senang. Kayak misalnya duren, kan jarang kan, nah kasih tuh kayak Pak Ustadz bawa duren, kalian dari rumah musim duren, bawa duren buat Abah, Pak Ustadz, nah gitu. Namanya kita tahu diri. Jadi ngasih seseorang juga kita harus tahu situasinya, jangan asal ngasih. Ya orang kaya, orang besar sebesar kamu misalnya, dikasih sama Pak D kamu uang 1.000, nggak pantas kan? Ya pantasnya seusia kamu dikasih lah ya 20.000 minimal kan, bisa 50, bisa 100, sekuatnya aja. Tapi kalau kalian dikasih uang 1.000, pasti kan kalian perasaannya nggak nyaman kan? Ini mah ledek itu, masa saya dikasih uang 1.000 kan, begitu kan? Makanya disitulah peran kita, meskipun kita sifatnya mau ngasih, mau memberi, kita tetap harus tahu diri. Kalau santri kan biasanya makan apa aja mau kan. Kalau Pak Ustadz punya singkong, dikasih singkong, ya wajar menurut saya. Tapi kalau kalian nggak doyan ya mohon maaf, tapi Bapak suka kan begitu. Kenapa? Karena santri biasanya makan apa aja ya suka, senang-senang saja kan gitu loh. Gitu. Apalagi pada saat memang belum waktunya makan, sudah lapar kan gitu. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya Bapak ngasih singkong, kalian tidak berkenan ya mohon maaf. Kenapa? Karena singkong bagi Bapak itu makanan yang istimewa, ya kan? Nanam sendiri belum sempet, beli juga belum tentu kan? Gitu. Ketika dikasih singkong, makan singkong itu sesuatu yang istimewa. Ketimbang misalnya kalian kasih bolu gitu. Bolu enak tapi tidak istimewa. Kenapa? Karena hampir setiap saat kita bisa ketemu bolu. Ketika bertamu kan dapat bolu aja kan? Ya kan? Tapi kalau singkong jarang. Nah itulah kira-kira tepo seliro perasaan-perasaan yang harus kita perhatikan. Berikutnya anak-anakku semua, hadis yang kedua.